kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memuji nama Tuhan? Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian kita. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik, kita mau datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semuanya dalam keadaan yang baik. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong kami satu persatu dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memuji nama Tuhan dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk, kakak undang semuanya mau bangkit berdiri ya. Kita hari ini mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan. Kita boleh bangun dengan badan yang sehat, yang kuat. Kita bersyukur karena kita punya papa mama yang mengasihi kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau tetap bersemangat ya. Kita mau tepuk tangan, katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana suaranya yang keras? Katakan sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak semuanya, meskipun kita beribadah dari rumah, tapi kita harus tetap bersemangat ya. Kenapa sih kita kok harus bersemangat? Karena kita semuanya adalah Laskar Kristus. Kita mau pujikan Laskar Kristus. Yuk, kita mau bergerak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu ya. Kita akan pujikan, baca kitab suci, kita mau berdoa tiap hari untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat waktu yang indah, kami boleh beribadah sekolah minggu, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Ningsih beri judul Berbagi Kasih di Tengah Pandemi. Nats Alkitab yang mendasari firman Tuhan pagi hari ini, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Judul perikopnya adalah Cara Hidup Jemaat. Akan kalian saya bacakan ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya adalah penghiburan.
seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada perikop ini menceritakan bagaimana kehidupan para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus. Para rasul dan orang-orang yang telah percaya, mereka hidup dalam situasi saat itu, situasi yang sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena pada awal ketika para rasul memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan banyak tantangan, mendapatkan banyak tekanan. Banyak orang yang tidak suka tentang apa yang diberitakan oleh para rasul-rasul itu. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, para rasul dan para jemaat pada saat itu, mereka tetap sehati, sejiwa, mereka hidup bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Mereka saling berbagi apa yang mereka miliki, mereka menolong satu dengan yang lainnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-32 tadi, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi mereka saling berbagi, ada yang punya uang berlebih mungkin berbagi kepada saudaranya yang kekurangan uang. Ada yang berlebih makanan dan melihat saudaranya kekurangan makanan, mereka saling berbagi. Juga di ayat yang ke-34 dan ke-35 dikatakan ada yang punya tanah, punya rumah, mereka jual itu semua, mereka pakai uang hasil penjualannya itu untuk melayani, untuk berbagi dengan saudara-saudaranya sesuai dengan keperluannya. Sehingga di antara jemaat-jemaat mula-mula itu dan para rasul tidak ada yang merasa berkekurangan. Padahal kondisi mereka adalah kondisi yang sulit pada saat itu. Nah, sama dengan kondisi kita saat ini ya adik-adik. Kita sudah 1 tahun lebih ini menghadapi suatu keadaan yang sulit juga. Kita menghadapi suatu wabah pandemi penyakit virus corona yang sudah 1 tahun lebih ini menyerang kita masih belum berakhir. Kita juga melihat banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi berada dalam kesusahan. Ada yang kekurangan makanan mungkin, ada yang sedang sakit, atau yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali hal yang mereka hadapi yang mungkin saat ini kita hadapi. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada mereka? Bagaimana kita dapat berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah pandemi ini? Adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi kasih. Yang pertama adalah dengan berdoa. Adik-adik semuanya bisa berdoa kan di sini? Kak Neng saya yakin pasti kita semuanya bisa berdoa. Biar kita mau mengambil waktu, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita membawa orang-orang yang kita kasihi di dalam doa-doa kita. Kita mendoakan papa mama kita, adik kakak kita, saudara kita, teman, tetangga, orang-orang yang kita kasihi, kita bawa mereka dalam doa. Kita doakan kesehatan mereka, kondisi mereka. Kita juga bisa mendoakan para bapak-bapak yang duduk di pemerintahan, sehingga dapat memberikan kebijakan yang baik. Kita bisa berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk merawat banyak orang sakit. Kita bisa mendoakan banyak orang, kita bawa mereka semuanya dalam doa. Dengan mendoakan mereka itu juga adalah wujud kita kita sudah berbagi kasih untuk mereka. Kita mau mendoakan mereka dari jauh. Itulah wujud kasih yang bisa kita berikan. Lalu selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah kita bisa berbagi kasih dengan keuangan kita. Apabila adik-adik, papa mamanya mungkin saat ini memiliki rezeki yang berlebih, kita bisa membagikan keuangan kita, bisa berupa uang, bisa berupa makanan, mungkin ada barang, atau kita melihat tetangga kita yang sedang isolasi mandiri, sedang sakit,
dan tidak bisa beraktivitas, kita bisa membantu mereka dengan mengirimkan makanan, mungkin memberikan obat-obatan atau vitamin atau buah-buahan atau apapun yang kita miliki untuk membantu mereka. Itu juga salah satu wujud kasih yang bisa kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu apa lagi ya? Misalnya adik-adik bilang, aduh Kak Ningsih, orang tuaku juga saat ini kondisinya sedang susah, sedang sulit, tidak punya uang. Lalu apa yang bisa aku berikan? Yang ketiga adalah yang bisa kita berikan adalah kita memberikan perhatian, memberikan semangat. Mungkin ada teman kita yang tidak bisa kita temui karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, bertemu, mungkin sedang sakit, atau saudara kita yang jauh sedang sakit. Kita bisa memberikan perhatian, memberikan semangat kepada mereka melalui apa? Kita bisa telepon, gitu. Kita telepon, kita tanya kondisi mereka, tanya kabar mereka, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Kita kalau tidak bisa telepon, kita bisa WA. Zaman sekarang kan adik-adik papa mamanya punya WA ya, kita bisa WA, kita tanya kabarnya, kita berikan semangat, ayo semangat, bisa ada yang sakit, ayo semangat, cepat sembuh. Kita perhatikan mereka, kita perhatikan saudara-saudara kita yang jauh, yang kita tidak bisa ketemui, kita perhatikan melalui telepon, melalui WA, atau banyak hal untuk berkomunikasi dengan mereka, video call, bisa lihat mukanya ya. Banyak hal yang boleh kita lakukan untuk memperhatikan orang-orang sedang membutuhkan. Lalu apa lagi ya? Ada satu lagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kenapa ya itu juga sebagai wujud kasih? Dengan kita mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak berkumpul dengan orang banyak karena sesuatu yang tidak penting, misalnya kita sering mencuci tangan, itu juga salah satu wujud kasih kita. Karena dengan begitu kita dapat mencegah penularan penyakit, penularan virus. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah, disarankan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, itulah adik-adik beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi kasih di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kita mau tetap mengasihi orang-orang sekitar kita, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberkati kita, anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita harus berbagi kasih di tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini, di tengah kondisi yang sulit ini, kita tetap mau berbagi kasih buat orang-orang yang membutuhkan. Dan pada akhirnya apa? Nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Nah, itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kita untuk kita mau membagikan kasih kita untuk orang-orang yang membutuhkan di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman Tuhan telah mengajar kami untuk mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang-orang sekitar kami, dan biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, boleh menjadi saluran berkat buat orang lain, boleh membagikan kasih kami di tengah kondisi yang sulit ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada, akan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami boleh menghadapi segala kesulitan yang terjadi saat ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Kita telah selesai memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak, jangan lupa persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan juga dititipkan ke dalam papa mama untuk dibawa ke gereja. Kita akan menutup ibadah kita. Semuanya sikap yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah dengan hati yang bersukacita. Tolong kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami semuanya dengan kesehatan dan juga damai sejahtera. Tuhan memberkati Papa dan Mama dan kami semua yang ada dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan untuk kami boleh mengikuti ibadah kembali. Terima kasih banyak ya Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.